Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan implementasi filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu melalui logika keilmuan. Sebelumnya, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu Hairul Huda MPDI. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Sebelum memasuki materi yang pertama, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok 7. Yang pertama adalah Indi Rahmawati, kedua Sultan Ainur Rizki, ketiga Alvina Rohani, dan yang terakhir Afifah Salma. Membahas mengenai pengertian, sejarah, dan macam-macam logika. Kedua adalah pendahuluan, ketiga adalah metode penelitian, dan yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Logika sendiri mempunyai arti ilmu pengetahuan dan kecapakan untuk berpikir lurus atau tepat. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan tentang pokok yang tertentu. Kumpulan ini merupakan suatu kesatuan yang sistematis, serta memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan sebab musababnya yang dikutip dalam Raja Oluwan Tumanggar dan Raul Suharyanto tahun 2018 nomor 115. Ini di sejarah logika yang mana dimulai pada masa Yunani kuno, yaitu pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Kemudian ada abad pertengahan, abad ke-9 sampai ke-16. Berikutnya ada Eropa modern, abad ke-17 sampai 18 atau 20. Yang terakhir ada India, 563 sampai 483 sebelum Masehi. Macam-macam logika. Yang pertama, logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. 2. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak mengurangi kesesatan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Perkembangan peradaban manusia dimulai dari adanya revolusi pertanian dan sesudah mereka hidup dalam jumlah yang besar dan menetap. Serta dengan timbulnya kota dan tulisan, ilmu pengetahuan serta pengetahuan dan logika menjadi salah satu hal penting di dalam perkembangan peradaban yang pesat ini. Filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal dan dogmatis, seperti yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari, dan bahkan ilmu pengetahuan akan tetapi secara kritis. Dari definisi filsafat tersebut, dipahami bahwa filsafat bertujuan untuk menemukan kebenaran, bertindak kreatif, menerapkan nilai, menerapkan tujuan, menentukan arah, dan menentukan pada jalan baru. Implementasi filsafat ilmu menjadi faktor utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan sendiri. Karena di dalam filsafat diajarkan untuk memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Logika merupakan ilmu pengetahuan dalam arti ini, karena di dalam logika menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang harus ditepati, agar dapat berpikir lurus, tepat, dan teratur.
Berkaitan dengan pendahuluan ini, kami mempunyai sebuah pertanyaan atau rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana menerapkan logika di dalam ilmu pengetahuan, dan yang kedua, bagaimana hasil atau bentuk dari implementasi tersebut. Berkaitan dengan rumusan masalah ini, maka akan dibahas oleh rekan kami yaitu pada metode penelitian dan hasil dan pembahasan. Metode penelitian. Yang pertama, metode yang digunakan dalam artikel ini adalah tinjauan pustaka sistematis atau SLR, yaitu tinjauan pustaka yang sistematis, jelas dan komprehensif yang menggunakan metode pencarian eksplisit untuk mengumpulkan data yang ada untuk identifikasi, analisis, dan evaluasi, serta melibatkan proses evaluasi kritis. 2. Keuntungan menggunakan tinjauan sistematis adalah memberikan ringkasan bukti bagi klinis dan mengambilan keputusan yang tidak memiliki banyak waktu untuk mencari sejumlah besar bukti primer dan pemeriksaannya satu persatu. Gila 2012. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Penerapan logika di dalam ilmu pengetahuan. 1. Logika berkaitan erat dengan pengetahuan manusia dan proses terjadinya pengetahuan itu. Pauran 1991 nomor 38. 2. Dalam ilmu pengetahuan, objek dari logika adalah berpikir atau penalaran. Yang ketiga, logika juga dapat untuk menarik kesimpulan. Berikutnya ada hasil atau bentuk dari implementasi logika di dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. 2. Meningkatkan cinta akan kekeliruan serta kesesatan. 3. Memaksa orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. 4. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 5. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 6. Membantu setiap orang untuk berpikir secara kritis, rasional, lurus, tetap, tertib, dan metodis. Dalam presentasi kali ini, kami menggunakan daftar pustaka berikut. Dan terima kasih. Wassalamualaikum.